Baiklah, kita akan membuat project Flutter. Pertama, mungkin kita pastikan dulu kita nyimpannya di mana. Di sini, Bapak contohkan atau saya contohkan, simpannya ada di partisi E, lalu di folder nama, dan seterusnya. Artinya ya siapkanlah folder khusus untuk sebagai media penyimpanannya. Dan jika di lab kampus, ya sebisa mungkin jangan di C-nya ya, karena biasanya ada di freeze-nya. Takutnya nanti datanya hilang. Baiklah, karena kita sudah tahu lokasinya di mana, kita bisa menggunakan command prompt. Ketik saja di pencarian Google di Windows-nya ya, sorry. CMD atau buka command prompt. Kenapa Bapak sarankan menggunakan CLI? Karena kita sebagai developer, ya sebaiknya kita terbiasa dengan menggunakan CLI. Oke. Selanjutnya adalah kita akan otomatis ke partisi C, users, folder users maksudnya, dan ada di folder Aldi atau user yang sedang login. Nah, kita tadi nyimpannya mau di mana? Ada di E. Kita langsung pindah partisi. Caranya bagaimana? Caranya langsung saja ketik nama partisinya lalu titik 2, enter. Kemudian kita ikuti dengan CD atau change directory ke nama folder tujuan. Misalnya di sini Bapak mau ubah ke nama, lalu dosen, atau kalian bisa langsung backslash dan mobile flutter misalnya backslash lagi kode ya. Bapak mau clearkan dulu layarnya menggunakan perintah cls. Kemudian perintah yang digunakan untuk membuat project flutter menggunakan flutter CLI yaitu flutter create nama aplikasinya. Misal app pertama saya, bisa langsung di enter saja. Nanti dia akan ngebuat project flutter tidak terlalu lama. Oke, ini sudah ada. Jadi kita bisa langsung saja buka dengan VS Code kita, text editor kita ya, bebas. Tapi di sini Bapak contohkan untuk VS Code. Nah, baiklah. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa menggunakan CLI saja karena sudah kita buat dengan CLI ya pada awalnya. Oke, langsung saja kita panggil binary-nya yaitu code atau code untuk VS Code ya. Lalu diikuti dengan nama project kita atau nama folder yang ingin dibuka. Itu app pertama saya. Oh ya, ingat dalam CLI atau command prompt kita bisa ketikkan saja sebagian lalu ketik tab atau tekan tombol tab maka akan muncul autocomplete-nya. Oke. Silakan di enter. Nanti akan membuka VS Code atau text editor kita. Nah, kalau sudah, ini bisa langsung dihiaskan saja. Nah, di sini kita akan ini di close saja nggak apa-apa. Nanti kita akan lihat ada struktur foldernya. Jadi di sini kita akan berkutat pada folder library dulu saja, ya. Nah, jangan perhatikan yang lain dulu. Awal-awal ini kita akan lihat di folder library. Nah, di sini ada main.dart, di sini ada beberapa snippet ya, snip untuk starter code yang kita dapat jalankan nanti. Oke. Oke, selanjutnya kita akan coba menjalankan project ini. Caranya bagaimana? Lagi-lagi Bapak menyarankan untuk menggunakan CLI saja ya. Pertama, kita lihat di kanan bawah ya, di bagian device ini. Klik saja, nanti kita akan lihat ada beberapa device yang bisa kita gunakan. Nah, sebelumnya kan kita sudah install Android emulator. Di sini, kalau kalian punya smartphone yang sudah terhubung dan USB debuggingnya diaktifkan, nanti akan juga muncul di sini ya. Sekarang kita akan coba jalankan di emulator terlebih dahulu ya. Di sini emulatornya offline, mungkin kita bisa coba hidupkan dulu. Silahkan cari di pencarian Google-nya. Android Studio, silahkan di enter. Oke, kita tunggu saja sebentar. Ups, sorry, mana dia? Oke, nah kita tunggu saja. Oke, ini dia. More action, lalu kita pilih virtual device. Nah, kita coba jalankan ya untuk emulatornya. Jadi di sini memang kita tunggu saja ya, ini tergantung speed laptop atau komputer masing-masing. Oke, ditunggu saja prosesnya. Baiklah, jika telah bisa diakses atau digunakan emulatornya, kita akan kembali ke VS Code. Di sini di bagian kanan bawah sudah kelihatan nih pixel atau emulator kita bisa diakses ya.
ya pastikan diklik link yang terpilih, lalu silakan buka terminal, lalu new terminal, lalu kita akan menjalankan perintah flutter run. Oke. Nah, dia akan menjalankan pada device yang terpilih di sini. Oke. Ditunggu saja, ini akan ada beberapa proses building, download, dan lain sebagainya. Oke. Balik lagi, ini tergantung dengan ya device masing-masing. Oke, silahkan ditunggu saja. Baiklah, di sini sudah kita lihat sudah jalan ya. Lihat di terminalnya. Kita scroll ke atas, ini ada beberapa komen yang bisa kita jalankan. R untuk reload, R besar untuk restart. Berarti kita harus hidupkan caps lock dulu ya. Reload ini hanya mengulang kode yang mungkin kita ubah ya sedikit. Kalau memang nggak kerubah, kalau R besar ini atau restart ya kita ingin merubah, merestart aplikasi secara keseluruhan. Oke, dan ada beberapa komen lainnya. Di sini kita lihat balik lagi ke emulator. Ya, di sini ada starter projectnya seperti penambahan ya. Tambah dan angkanya akan berubah. Oke. Aplikasinya telah jalan di emulator. Nanti kita akan coba di real device-nya. Oke. Oke, saat ini Bapak sedang merecord di HP Xiaomi Redmi 7A ya. Bapak akan coba lihat di bagian about phone untuk mengaktifkan developer option ya. Kalau di HP ini, Xiaomi ini, kita bisa klik MIUI version ya beberapa kali, 7 kali kalau nggak salah. Nah, di sini kan Bapak sudah mengaktifkan developer modenya. Jadi dia akan muncul notifikasi seperti ini. Jika kalian belum, nanti akan aktif ya. Selanjutnya adalah kita bisa back ke menu settingnya, lalu ke bagian system and device, pilih additional setting. Yang penting kalian cari developer option ya. Oke. Selanjutnya adalah ini dicentang ya atau di on kan. Kemudian di bagian ini debugging, kalian pilih nih USB debugging, install via USB debugging ya, pokoknya di install ya. Oke, untuk pengaturannya itu dulu aja. Nanti selebihnya jika kita running dari Flutter akan muncul notifikasi untuk instalasi. Oke. Oke, baiklah, jika kita colokkan USB dan mode USB debugging sudah aktif, ini bisa kita allow saja ya kalau di HP Xiaomi. Silahkan di allow. Lalu pastikan juga di atas ini modenya adalah file transfer, bukan no data transfer ya. Oke. Nah, harusnya nanti di Windows-nya juga akan muncul. Oke. Baiklah, jika kita telah mencolok USB kita dari HP ke komputer, kita akan melihat dan mengaktifkan ya tentunya USB debugging, dan tadi juga sudah mengiyakan untuk permissionnya. Kita akan melihat di kanan bawah ini ada beberapa device yang sudah bisa kita gunakan, termasuk smartphone kita atau real device kita. Oke, pastikan ini dipilih. Lalu kita seperti biasa kita jalankan perintah flutter run. Nah, nanti ini akan sesuai dengan kecepatan komputer masing-masing atau internet masing-masing. Oke, silahkan jalankan. Oke, jika muncul seperti ini, kita bisa langsung saja install ya. Ini Bapak checklist saja remembernya, lalu pilih install, biar mudah aja nanti. Oke, nah nanti dia akan mulai menginstalnya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau udah mulai proses ya, proses penginstalan, dan sepertinya udah mulai jalan nih. Oke, kita tunggu aja. Nah, ini udah mulai jalan dan kita bisa mulai menggunakannya ya. Oke, untuk penjalanannya atau runningnya di real device sudah kita praktekkan.